Halo, selamat datang kembali di podcast Mari Berdiskusi. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Subiadullah yang akan berdiskusi bersama kawan-kawan semua. Ya, by the way, gimana nih kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, rasanya udah lama banget ya kita tidak bersua kembali. Kalau dihitung-hitung udah lebih dari 6 bulan ya. Ya, maka dari itu untuk pembahasan podcast kali ini saya akan menyajikan topik yang unik agar kita semua terhibur dan juga teredukasi. Topik yang unik yaitu apa? Yaitu tentang sistem call. Apa sih itu sistem call? Ya, sistem call adalah sistem panggilan ataupun sistem permintaan yang dibuat oleh program ke sistem operasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses fungsi dari perintah API atau Application Programming Interface dalam sistem operasi. Panggilan sistem ini melakukan operasi tingkat sistem operasi yang tinggi, seperti komunikasi antar perangkat keras ya, seperti handphone dengan handphone, laptop dengan laptop, radio, televisi. Untuk apa? Untuk membaca dan juga mengenkripsikan file. Dan melakukan panggilan sistem ini, kita dapat menggunakan fungsi alat-alat kita, alat-alat smartphone, alat-alat elektronik kita sebagaimana mestinya dalam perangkat iOS ya, ataupun perangkat iOS atau operasi sistem, sehingga dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman ataupun kawan-kawan semua bingung ya, ataupun masih remang-remang untuk meraba sistem call ini. Maka dari itu kita cukupkan saja pembahasan sistem call secara IT ini. Ya, kini kita beralih pada pembahasan sistem call yang secara nyata kita alami, secara nyata kita lakukan setiap hari. Apa kawan-kawan tahu? Pasti tahu dong. Kita sebagai muslim, kita sering memakai sistem call ini, akan tetapi kita tidak merasakan bahwasanya itu adalah sistem call, bahwasanya itu adalah sistem panggilan. Apa sih? Ya, ini sistem call yang setiap muslim lakukan adalah sistem panggilan, yaitu kita melaksanakan panggilan-panggilan dari Sang Pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan 3 macam panggilan setiap hari kepada hambanya. Jadi ada 3 macam sistem call yang kita rasakan, yang kita laksanakan setiap harinya. Ya, yang pertama adalah panggilan untuk mendirikan sholat. Ya, panggilan ini seringkali dinamakan sebagai panggilan yang lembut dari Sang Pencipta, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lembut ya, setiap hari. Minimal 5 kali ya di sini. Itu panggilan dalam melaksanakan sholat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita 5 kali sehari untuk bertemu dan berkomunikasi dengannya. Panggilan ini hakikatnya dilaksanakan oleh muadzin, akan tetapi sebenarnya panggilan ini panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Ya, kita tahu bahwasanya sholat adalah ibadah yang utama, dan sholat adalah tolak ukur dari tercapainya kebahagiaan. Bahkan sholat ini akan menjadi parameter juga tolak ukur dari berbagai macam ibadah lainnya, karena semua permasalahan, semua problematika hidup dalam kehidupan pasti ada solusinya, dan solusinya adalah sholat. Contoh, jika kita menginginkan posisi yang bagus dalam posisi jabatan, posisi ranking di kelas, kita sebaiknya melaksanakan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud ini kemuliaannya itu manfaatnya ya. Sholat tahajud ini manfaatnya untuk kemuliaan dalam posisi. Lalu jika kita menginginkan rezeki kita dilimpah ruahkan oleh Sang Pencipta, maka kita melaksanakan sholat duha. Lalu jika musim kemarau, tidak ada hujan, kita
menginginkan air, maka kita melaksanakan sholat istisqa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yaitu panggilan Allah kepada hambanya yang mampu, yaitu panggilan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Panggilan ini diutamakan ataupun diharuskan kepada hambanya yang mampu. Untuk apa? Untuk hadir ke rumah Allah, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, untuk melaksanakan tawaf dan haji di Mekah di sana ya. Sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika seorang hamba yang hina, yang tidak ada daya dan upaya, menjumpai dan juga menunaikan ibadah di rumahnya yang mulia, yaitu di Ka'bah ya, langsung di sana, dengan bersama seluruh saudara seiman di seluruh penjuru dunia, kita beribadah di sana. Dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi teman-teman ya, dan bagi kawan-kawan muslim yang belum berkesempatan hadir secara fisik ke sana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yaitu melaksanakan sholat isyraq. Lalu yang ketiga, itu ada panggilan yang pasti. Panggilan yang pasti, yaitu kematian. Kematian ini adalah pasti ya kawan-kawan. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan menjumpai ajalnya. Suka maupun tidak suka, siap maupun tidak siap, maka harus siap, karena ajal ini datangnya pasti. Ya, kematian adalah pintu yang pasti yang akan dilewati oleh kita semua. Dan terpenting adalah bakal terbaik bertakwa yang harus tersedia, sehingga kita akan happy ending, tamat dengan happy ending, meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi saya udah nyinggung-nyinggung nih tentang sholat ya. Saya juga mau ngingetin nih kepada kawan-kawan, jika lo ada yang lupa ya, barangkali ada yang lupa atau bahkan ya belum tahu, dan di sini saya akan menjelaskan keutamaan sholat ya. Bahwasanya sholat adalah ibadah yang menjadi syarat utama, syarat awal diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Ketika sholatnya baik, maka baik pula amal-amalnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis At-Tirmidzi ya, 413, bisa dicari di hadis At-Tirmidzi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka beruntunglah dan juga berhasillah dia. Dan apabila rusak sholatnya, maka celaka dan merugilah dia. Nah, di sini sudah ada poin yang sangat inti, bahwasanya sholat adalah tolak ukur. Jika seseorang berhasil ataupun baik dan benar sholatnya, maka dia akan berhasil, dia akan beruntung. Jika seseorang yang sholatnya buruk, tidak benar sholatnya, maka dia akan merugi dan celaka. Nah, sholat adalah amal yang agung. Setidaknya ada banyak sekali manfaat yang diperoleh bagi hambanya yang benar-benar melaksanakan sholat yang baik dan benar. Salah satunya itu menjaga kita dalam kebaikan. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan jika ia dapat menghalangi hawa nafsu dalam menguasai dirinya. Nah, hawa nafsu ini adalah bagian diri yang mengarahkan kepada kedurhakaan. Jika hawa nafsu ini berkuasa atas jasad, atas tubuh kita, maka akan membuat tubuh kita berbuat keji dan mungkar, melakukan sesuatu yang berdosa. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pasti kawan-kawan masih ingat dengan istilah ini ya. Dan disinilah sholat sebagai mencegah dari sesuatu yang buruk dan menjaga kita dalam kebaikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersabda ya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itulah pentingnya sholat dalam menjaga diri kita dari keburukan. Nah, menjaga sholat ini dengan melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, lalu yang
Manfaat yang kedua yaitu menenangkan hati. Semua orang ingin hidup tenang, dan tempat ketenangan yang mutlak adalah ada di hati. Jika hatinya tenang, maka hidupnya akan tenang juga. Jika hatinya penuh gundah gulana, maka hidupnya tidak tenang ya teman-teman. Ya, walaupun banyak faktor luar yang hal-hal yang lain. Nah, sholat ini menjanjikan ketenangan hati bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan benar. Nah, sholat adalah bentuk zikir tertinggi karena di dalamnya terakumulasi dengan segala bentuk ibadah seperti membaca Al-Quran, doa, dan juga zikir. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersabda dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah bahwa hanya dengan ingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, jika kita mengingat Allah, maka hati kita akan senantiasa tenang dan tentram. Lalu yang ketiga, sholat ini sebagai sarana curhat terbaik. Nah, tiada curhat terbaik kecuali curhat kepada Sang Pencipta Al-Khaliq. Ya, saat menyampaikan hajat ataupun keinginan kita kepada Sang Pencipta, kita perlu merasa malu jika hajat kita terlalu tinggi atau terasa mustahil. Karena bagi Allah, bagi Sang Pencipta, tidak ada yang mustahil baginya. Teman-teman pasti masih ingat kan tentang cerita Nabi Zakaria alaihissalam? Ada yang masih ingat? Ya, di sini saya ingin ingatkan kembali ya. Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah Nabi Allah yang pada saat usianya sudah tua, sudah berbaya, dia belum dikaruniai keturunan, belum dikaruniai anak. Maka Nabi Zakaria ini bermunajat kepada Allah, sholat, dan meminta kepada Allah bahwasanya dia menginginkan anak. Tak kala usianya sudah tua renta, istrinya juga sudah tua renta, dan bahkan divonis mandul oleh kaumnya sendiri, oleh tetangganya, oleh orang-orangnya sendiri. Karena Allah ini Maha Pencipta, Maha Penyayang, maka dikabulkanlah permintaan Nabi Zakaria alaihissalam ini, karena tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Seperti itu kawan-kawan. Lalu yang keempat dan kelima adalah kunci kesuksesan dan juga kunci kebahagiaan. Ya, sholat yang khusyuk adalah kunci kesuksesan dan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2 ya, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, di sini orang mukmin ini adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagi kawan-kawan yang belum khusyuk sholatnya, yang belum benar bacaan sholatnya, yang belum benar gerakannya, maka perbaikilah, karena kita harus khusyuk untuk meraih kesuksesan dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini sudah terangkum semuanya, dan ini hanya sebagian kecil dari manfaat dari sholat ini. Ada 5 manfaat dan itu sangatlah berdampak bagi kehidupan kita. Nah, kawan-kawan podcast Mari Berdiskusi, banyaknya manfaat sholat bagi hidup kita hendaknya tak membuat kita merasa rugi untuk meluangkan waktu dalam melaksanakan sholat. Sholat 10 menit, 20 menit, 30 menit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaat yang akan kita raih nanti. Mengikuti sholat yang baik dan benar yaitu dengan cara mengikuti sholat menurut sunnah Rasulullah SAW, dan terus belajar untuk menyempurnakan sholat. Bisa bertanya kepada ustaz, lalu kepada haji, kepada orang tua, bagaimana sih cara sholat yang baik ini? Bisa tanya langsung ke dosen ataupun tanya ke guru agama kalian ya kawan-kawan. Nah, kita sudah berbincang, sudah berdiskusi lebih dari 15 menit ya kawan-kawan. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode terbaru dari podcast Mari Berdiskusi, karena nantinya saya akan membawakan episode-episode spesial yang pastinya menarik untuk dibahas, yang tak melulu tentang kesehatan. Saya nanti akan membahas tentang hal-hal lain. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin memberikan masukan dan saran,
bisa melalui kontak media sosial saya yang sudah terpampang di samping podcast ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala penyakit. Ya, mohon maaf ya ada kesalahan ataupun suaranya kurang jelas. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.